Bagi kalangan sejarawan, G30S tetap merupakan misteri. Versi resmi rezim Soeharto, bahwa G30S adalah percobaan kudeta PKI, tidak cukup meyakinkan. Soekardi percaya bahwa partai politik yang beranggotakan orang sipil semata-mata dapat memimpin sebuah operasi militer. Bagaimana mungkin orang sipil dapat memerintah personal militer untuk melaksanakan keinginan mereka? Bagaimana mungkin sebuah partai yang terorganisasi dengan baik, dengan reputasi sebagai partai yang berdisiplin tinggi, merencanakan tindak amatiran semacam itu? Mengapa partai komunis yang dipimpin prinsip-prinsip revolusi Leninis mau berkomplot dalam puts oleh sepasukan tentara? Mengapa partai politik yang sedang tumbuh kuat di pentas politik terbuka memilih aksi konspirasi? Agaknya tak ada alasan ke arah sana. Di pihak lain, Soekardi percaya bahwa G30S, seperti dinyatakannya dalam siaran radio yang pertama, semata-mata dalam tubuh Angkatan Darat. Karena memang ada beberapa tokoh PKI yang jelas ikut memimpin G30S bersama beberapa orang perwira militer. Sejak hari-hari pertama Oktober 1965, masalah siapa dalang di belakang peristiwa ini telah menjadi perdebatan yang tak kunjung reda. Apakah para perwira militer itu bertindak sendiri, sebagaimana yang mereka nyatakan, dan kemudian mengundang atau bahkan menipu beberapa tokoh PKI agar membantu mereka? Ataukah justru PKI yang menggunakan sementara perwira militer ini sebagai alat pelaksana rencana mereka, sebagaimana yang dikatakan Soeharto? Atau, adakah semacam modus vivendi antara para perwira militer tersebut dan PKI? Perdebatan juga timbul di sekitar hubungan Soeharto dengan G30S. Bukti-bukti tidak langsung memberi kesan bahwa para perencana G30S setidaknya mengharapkan dukungan Soeharto. Mereka tidak mencantumkan Soeharto dalam daftar jenderal yang akan diculik, dan juga tidak menempatkan pasukan di sekeliling markasnya. Dua perwira di antara pimpinan G30S adalah sahabat-sahabat pribadi Soeharto. Salah seorang, yaitu Kolonel Abdul Latif, mengaku memberitahu Soeharto tentang G30S sebelumnya, dan mendapat restu darinya secara diam-diam. Benarkah Soeharto sudah diberitahu sebelumnya? Informasi apa yang diberikan G30S kepadanya? Apa tanggapan Soeharto terhadap informasi itu? Apakah ia menjanjikan dukungan atau melangkah lebih jauh dan membantu merencanakan operasi G30S? Apakah ia dengan licik menelikung G30S agar dapat naik ke tampuk kekuasaan? Sampai sekarang dokumen utama yang ditinggalkan oleh G30S hanyalah 4 pernyataan yang disiarkan RRI Pusat pada pagi dan siang hari 1 Oktober 1965. Pernyataan-pernyataan itu menampilkan wajah G30S di depan publik, dan tentu saja tidak mengungkap pengorganisasian di balik layar dan tujuan yang mendasarinya. Sesudah tertangkap, para pimpinan kunci G30S tidak mengungkap banyak hal. Kesaksian mereka di depan pengadilan yang dikenal sebagai Mahkamah Militer Luar Biasa, atau Mahmilub, lebih mencerminkan keterdesakan sangat untuk menolak segala dakwaan, ketimbang menjelaskan secara rinci tentang bagaimana dan mengapa G30S dilancarkan. Para terdakwa dapat dimengerti, memilih tutup mulut, berbohong, tidak sepenuhnya berkata benar, dan menghindar demi melindungi diri sendiri dan kawan-kawan mereka, atau melempar kesalahan kepada orang lain. Baik penuntut umum maupun hakim tidak ambil pusing untuk mengorek kesaksian-kesaksian mereka yang saling bertentang-tentangan. Pengadilan memang tidak dimaksudkan untuk menyelidiki kebenaran atas peristiwa tersebut. Semua hanyalah pengadilan sandiwara belaka. Tidak satu orang pun yang dibawa ke Mahmilub dibebaskan dari tuntutan. Dari 5 orang pimpinan utama G30S, kecuali 1 orang, semuanya dinyatakan terbukti berkhianat, dijatuhi hukuman mati, dan dieksekusi oleh regu tembak. Sehingga dengan demikian, menutup setiap kemungkinan mereka muncul kembali dengan keterangan baru yang lebih rinci dan akurat tentang gerakan mereka. Satu-satunya pemimpin kunci G30S yang lolos dari regu tembak, yaitu Kolonel Abdul Latif, menolak menjelaskan G30S secara rinci. Ketika akhirnya diajukan ke depan pengadilan pada tahun 1978, sesudah bertahun-tahun dikurung dalam sel isolasi, ia juga tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk menjelaskan bagaimana mereka mengorganisasi G30S. Pidato pembelaannya menjadi terkenal dan tersebar luas, karena satu pernyataannya yang mengejutkan, bahwa ia telah memberitahu Soeharto tentang gerakan itu sebelumnya. Arti penting pernyataan itu lalu menutupi kenyataan, bahwa Latif tidak menceritakan barang sedikit pun tentang G30S itu sendiri.
Sebagian besar pidato pembelaannya tercurah pada cekcok yang relatif remeh-temeh tentang keterangan para saksi, atau pada penjelasan riwayat hidupnya untuk membuktikan diri sebagai prajurit yang patriotik. Sesudah tahun 1978, Latif tidak pernah menyimpang dari pembelaannya, dan juga tidak pernah mengurai lebih lanjut pernyataan-pernyataannya. Bahkan juga sesudah dibebaskan dari penjara pada tahun 1998, ia tidak memberikan keterangan baru satu patah kata pun. Gerakan 30 September dengan begitu telah menghamparkan sebuah misteri tak terpecahkan bagi para sejarawan. Bukti-bukti yang terbatas adanya, kebanyakan tidak dapat diandalkan. Angkatan Darat merekayasa sebagian besar bukti ketika menyulut kampanye anti-PKI dalam bulan-bulan setelah G30S, termasuk cerita tentang para pengikut PKI yang menyiksa dan menyilai tubuh para jenderal sambil menari-nari telanjang. Terbitan-terbitan yang didukung rezim Soeharto bersandar pada laporan interogasi para tapol, yang setidak-tidaknya beberapa di antara mereka telah disiksa atau diancam akan disiksa. Banyak di antara korban teror militer yang selamat, tetap takut untuk berbicara terus terang dan jujur. Kedua belah pihak, baik yang kalah, para peserta G30S, maupun yang menang, para perwira Soeharto, tidak memberikan keterangan yang layak dipercaya. Hampir semua kesaksian pribadi dan dokumen tertulis dari akhir tahun 1965, dan selanjutnya tampaknya sengaja dibuat untuk menyesatkan, mengaburkan, atau menipu. Oleh karena G30S dan pembasmiannya merupakan tindakan-tindakan yang dirancang secara rahasia oleh para perwira militer, agen intelijen, dan agen ganda, sumber-sumber informasi yang lazim dipakai sejarawan, yaitu surat kabar, majalah, dokumen pemerintah, dan pamflet, tidak banyak membantu. Dalam buku teksnya tentang sejarah Indonesia, Merle Reclefs menulis bahwa ruwetnya panggung politik pada tahun 1965 dan banyaknya bukti-bukti yang mencurigakan, menyebabkan penyimpulan tegas mengenai G30S hampir tidak mungkin. Rekan-rekannya sesama sejarawan asal Australia, Robert Cribb dan Colin Brown, berpendapat bahwa alur kejadian yang tepat itu diselubungi ketidakpastian. Menjelang G30S terjadi, desas-desus, kabar burung, dan penyesatan berita yang disengaja menyesaki udara. Kebanyakan sejarawan yang menulis mengenai Indonesia dan berusaha memecahkan misteri ini mengaku tidak begitu yakin dengan penjelasan yang mereka tawarkan. Gerakan 30 September adalah sebuah misteri pembunuhan yang pemecahannya akan membawa implikasi sangat luas bagi sejarah nasional Indonesia. Hal-hal yang dipertaruhkan dalam kontroversi tentang dalang sungguh besar. Rezim Soeharto membenarkan tindakan represi berdarahnya terhadap PKI dengan menekankan bahwa partai itulah yang memulai dan mengorganisasi G30S. Walaupun aksi-aksi pada 1 Oktober tersebut tak lebih dari pemberontakan berskala kecil dan terbatas oleh pasukan Angkatan Darat dan demonstrasi oleh kalangan sipil, rezim Soeharto menggambarkannya sebagai awal dari serangan PKI yang masif dan keji terhadap semua kekuatan non-komunis. Gerakan 30 September dilihatnya sebagai tembakan salvo pembuka dari PKI untuk sebuah revolusi sosial. Dalam membangun ideologi pembenaran bagi kediktatorannya, Soeharto menampilkan diri sebagai juru selamat bangsa dengan menumpas G30S. Rezim Soeharto terus-menerus menanamkan peristiwa itu dalam pikiran masyarakat melalui semua alat propaganda negara, yaitu buku teks, monumen, nama jalan, film, museum, upacara peringatan, dan Hari Raya Nasional. Rezim Soeharto memberi dasar pembenaran keberadaannya dengan menempatkan G30S tepat pada jantung narasi historisnya dan menggambarkan PKI sebagai kekuatan jahat tak terperikan. Pernyataan bahwa PKI mengorganisasi G30S bagi rezim Soeharto bukan sekadar fakta biasa, tetapi sang fakta sejarah maha besar yang menjadi sumber pokok keabsahan rezimnya. Di bawah Soeharto, antikomunisme menjadi agama negara, lengkap dengan segala situs, upacara, dan tanggal-tanggalnya yang sakral. Para perwira Soeharto mengubah situs pembunuhan 7 perwira Angkatan Darat di Jakarta pada 1 Oktober 1965, yaitu Lubang Buaya, menjadi tanah keramat. Sebuah monumen didirikan dengan 7 patung perunggu para perwira yang tewas, semua berdiri setinggi manusia dengan sikap gagah dan menantang. Pada dinding belakang deretan patung para perwira ditempatkan patung Garuda raksasa dengan sayap mengembang, burung hayali yang telah diangkat Indonesia sebagai lambang kebangsaannya. Di dinding seputar monumen dengan tinggi sebatas tatapan mata, rezim Soeharto menetapkan relief dari perunggu, mirip dengan lempengan-lempengan panjang melintang dari abad ke-9 di Candi Borobudur.
Jika pengunjung berjalan menyusuri dinding relief dari kiri ke kanan, mereka akan melihat versi sejarah Indonesia pasca kolonial yang anti-komunis. Dari pemberontakan Madiun tahun 1948 sampai gerakan 30 September 1965, PKI selalu ditampilkan sebagai pemicu kekacauan. Relief itu menampilkan sebuah kisah klasik tentang sang pahlawan, yaitu Soeharto, yang mengalahkan penjahat keji, yaitu PKI, dan menyelamatkan bangsa dari kehancuran. Tepat di tengah dinding relief, digambarkan adegan perempuan-perempuan berkalung rangkaian bunga dan bertelanjang, menari-nari mengitari seorang laki-laki yang tengah melempar mayat perwira ke dalam sumur. Rekayasa perang urat syaraf yang syarat dengan citra seks dan kekerasan, demikian kuat dituangkan dalam logam kemudian beroleh status sebagai fakta yang tak terbantahkan. Di depan dinding relief tertera slogan, "Waspada dan mawas diri agar peristiwa semacam ini tidak terulang lagi." Monumen yang dibuka pada tahun 1969 ini dinamai Monumen Pancasila Sakti. Semasa pemerintahan Soeharto, Pancasila, 5 Prinsip Nasionalisme Indonesia, yang diucapkan Soekarno untuk pertama kali pada tahun 1945, diangkat menjadi ideologi resmi negara. Pancasila dibayangkan sebagai perjanjian suci bangsa, dan Lubang Buaya adalah situs pelanggaran paling mengerikan terhadap perjanjian itu. Dengan demikian, monumen ini menyucikan situs pelanggaran tersebut, dan menahbiskan para perwira yang dibunuh sebagai syuhada-syuhada suci. Sebagai ruang sakral, Monumen Pancasila Sakti menjadi lokasi penyelenggaraan ritual-ritual rezim Soeharto yang paling penting. Setiap 5 tahun semua anggota parlemen berkumpul di sini, sebelum memulai sidang pertama, untuk bersumpah setia kepada Pancasila. Setiap tahun pada 1 Oktober, Soeharto dan pejabat terasnya menyelenggarakan upacara di hadapan monumen tersebut, untuk menyatakan janji kesetiaan mereka yang abadi kepada Pancasila. Semalam sebelumnya, semua stasiun televisi diwajibkan menyiarkan film buatan pemerintah, yaitu Pengkhianatan Gerakan 30 September, PKI, tahun 1984. Film sepanjang 4 jam yang melelahkan ini bercerita mengenai penculikan dan pembunuhan 7 perwira Angkatan Darat di Jakarta, dan menjadi tontonan wajib setiap tahun bagi anak-anak sekolah. Film ini dimulai dengan sorotan berkepanjangan terhadap monumen itu, diiringi pukulan ratapan genderang yang murung. Lubang buaya ditanamkan dalam kesadaran publik sebagai tempat PKI melakukan kejahatan besar. Di samping Monumen Pancasila Sakti, rezim Soeharto membangun Museum Pengkhianatan PKI pada tahun 1990. Hampir semua dari 42 diorama di dalam museum itu, yang kaca-kacanya dipasang rendah agar anak-anak sekolah yang berkunjung dapat melihatnya, menggambarkan babak-babak kekejaman PKI dari tahun 1945 sampai tahun 1965. Apa yang dipelajari para pengunjung museum adalah pelajaran moral sederhana, bahwa sejak kemerdekaan dan masa-masa selanjutnya, PKI bersifat anti-nasional, anti-agama, agresif, haus darah, dan sadis. Museum itu tidak menawarkan penjelasan tentang komunisme sebagai ideologi yang menentang kepemilikan pribadi dan kapitalisme, tidak ada sejarah mengenai sumbangan PKI dalam perjuangan nasional melawan kolonialisme Belanda, atau kegiatan partai dalam mengorganisasi buruh dan tani secara damai. Adegan-adegan kekerasan dirancang untuk meyakinkan pengunjung tentang kemustahilan memberi toleransi terhadap PKI di tengah kehidupan berbangsa. Bagi rezim Soeharto, kejadian 1 Oktober 1965 menyingkap kebenaran tentang sifat PKI yang khianat dan anti-nasional. Ia mendiskreditkan prinsip yang digalakkan Soekarno, yaitu Nasakom, akronim yang menyatakan azas Tritunggal nasionalisme, agama, dan komunisme, yang memberi keabsahan bagi PKI sebagai komponen dasariah dalam perpolitikan Indonesia. Rupa-rupanya G30S menandai adanya pemutusan imanen, dengan meminjam istilah filsuf Prancis Alain Badiou, pengetahuan yang telah dilembagakan, dan meyakinkan orang-orang yang akan menjadi setia kepada kebenaran gerakan tersebut. Seperti dinyatakan Badiou, bersetia kepada suatu peristiwa adalah bergerak dalam situasi yang disodorkan peristiwa tersebut dengan berpikir tentang situasi tersebut sesuai dengan peristiwa itu. Rezim Soeharto menampilkan diri sebagai wahana yang dapat digunakan bangsa Indonesia agar tetap setia kepada kebenaran peristiwa 1 Oktober 1965. Kebenaran yang dinyatakan peristiwa itu ialah bahwa PKI jahat dan pengkhianat yang tak dapat disadarkan lagi. Rezim Soeharto akan tampak sebagai semacam proses kebenaran, jika kebenaran dirumuskan sesuai dengan cara Badiou merumuskannya, yaitu suatu proses nyata tentang kesetiaan kepada suatu peristiwa.
maka semua pejabat negara harus mengucapkan sumpah setia kepada Pancasila dan bersumpah bahwa mereka, serta keluarga masing-masing, bersih dari kaitan apapun dengan PKI dan G30S. Namun, jika kita menggunakan kerangka berpikir Badio dalam berpikir tentang G30S, kita akan menemukan bahwa G30S bukanlah suatu peristiwa menurut pengertian Badio, karena peristiwa itu sedikit banyak merupakan hasil rekayasa ex post facto dari sesuatu yang sudah terjadi. Dengan operasi-operasi perang urat syaraf, rezim Soeharto berdusta tentang cara bagaimana 6 orang jenderal tersebut dibunuh, menciptakan kisah-kisah tentang penyiksaan dan mutilasi, dan tentang identitas para pelaku yang bertanggung jawab, menuduh setiap anggota PKI bersalah. Gerakan 30 September tidak sama dengan Revolusi Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1949 yang merupakan peristiwa kebenaran atau truth event bagi Soekarno. Revolusi itu bersifat terbuka dan umum. Jutaan orang mengambil bagian di dalamnya, sebagai gerilyawan, kurir, juru rawat, dermawan, dan lain-lain. Untuk menghancurkan prinsip rasial yang menjadi tumpuan pemerintah kolonial Belanda, revolusi tampil membela prinsip-prinsip universal pembebasan umat manusia. Sebaliknya, G30S adalah kejadian yang berlangsung cepat, berskala kecil, bersifat tertutup, dan masyarakat umum hampir tidak mempunyai pengetahuan langsung mengenainya. Hanya rezim Soeharto saja yang mengaku mampu melihat kebenaran peristiwa tersebut. Dengan demikian, rezim itu setia kepada sesuatu yang bukan peristiwa, kepada suatu fantasi yang dibuatnya sendiri. Kesetiaan kepada citra hayali atau simulacrum, tulis Badio, meniru sebuah proses kebenaran yang aktual, namun memutarbalikkan aspirasi universal tentang peristiwa kebenaran yang sejati. Ia hanya mengakui sekumpulan orang tertentu, misalnya orang-orang non-komunis, sebagai peserta dalam kebenaran suatu peristiwa, dan menciptakan perang dan pembantaian sebagai upaya membasmi siapapun yang berada di luar kumpulan yang telah diakui tersebut. Sampai penghujung rezim Soeharto pada tahun 1998, pemerintah dan pejabat militer Indonesia menggunakan hantu PKI untuk menanggapi setiap masalah kerusuhan atau gejala pembangkangan. Kata-kata kunci dalam wacana rezim itu adalah bahaya laten komunisme. Agen-agen tersembunyi dari organisasi tanpa bentuk, atau OTB, senantiasa mengendap, siap merongrong pembangunan ekonomi dan tertib politik. Pembasmian PKI yang tak kunjung usai, sungguh-sungguh merupakan raison d'etre, atau alasan keberadaan bagi rezim Soeharto. Landasan hukum asali yang dipakai rezim ini untuk menguasai Indonesia selama lebih dari 30 tahun, adalah perintah Presiden Soekarno pada 3 Oktober 1965, yang memberi wewenang kepada Soeharto untuk memulihkan ketertiban. Perintah itu dikeluarkan dalam situasi darurat. Tapi bagi Soeharto situasi darurat itu tidak pernah berakhir. Kopkamtib, atau Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, yang dibentuk pada masa itu, tetap dipertahankan sampai akhir kekuasaan rezim, dengan penggantian nama menjadi Bakorstanas pada tahun 1988. Badan ini memungkinkan personal militer bertindak di luar dan di atas hukum, dengan dalih keadaan darurat. Pengambil alihan kekuasaan oleh Soeharto sejalan dengan ucapan teoretisi politik Carl Schmitt, sang penguasa adalah dia yang mengambil keputusan akan adanya kekecualian. Bagi Soeharto, G30S adalah sebuah kekecualian, sebuah patahan dalam tertib hukum yang normal, yang memerlukan kekuasaan ekstralegal untuk memberantasnya. Gerakan 30 September bukan sekadar riak kecil di tengah samudera luas revolusi Indonesia, seperti yang dinyatakan Soekarno, penguasa di atas kertas. Namun teori Schmitt perlu kualifikasi tersendiri untuk menangani kasus-kasus, ketika penguasa memutuskan bahwa kekecualian harus menjadi norma. Soeharto memutuskan bahwa kekecualian dari 1 Oktober 1965 bersifat permanen. Rezimnya mempertahankan bahaya laten komunisme, dan menyandera Indonesia dalam keadaan darurat terus-menerus. Seperti dikatakan Ariel Herianto, komunisme tidak pernah mati di Indonesianya Soeharto. Rezim Soeharto tidak dapat membiarkan komunisme mati, karena ia menetapkan dirinya dalam hubungan dialektis dengan komunisme, atau lebih tepat, dengan citra hayali, atau simulacrum komunisme.